Selamat sore, Bu Pungki. Selamat sore Pak Rudito. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabarnya pengen berdiskusi nih, Bu Pungki nih dengan saya nih. Iya Pak, mau sharing-sharing berdiskusi. Oh, ada masalah apa? Itu Pak, kemarin itu waktu pembelajaran untuk membaca teks berita, itu apa namanya? Saya itu kesulitan, ada beberapa siswa yang tidak sampai dengan tujuan pembelajarannya Pak. Oh, Itu gitu. ya banyak masalahnya juga Pak itu. Gitu. Terus, oh nanti kira-kira apa ya Bu ya? Yang Ibu inginkan dari pembicaraan ini nanti kira-kira? Ya kan ini kan saya kebetulan tahun ini saya mengajar kelas 7. Mungkin saya bisa belajar gimana mencari solusi agar anak tuh bisa dari lancar membacanya dulu lalu ke materinya. Oh gitu. Kan Jadi, baru keluar dari SD toh Pak. iya. Jadi Bu Pungki nanti pingin itu ya anak-anaknya bisa lancar membaca, kemudian menyampaikan berita juga gitu ya Bu ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Nah, biar tujuan pembelajarannya bisa tercapai gitu ya Pak ya. Baik. Eh, Terus kira-kira anu ya Bu ya, kondisi di kelas Ibu saat ini seperti apa sih ya Bu ya, kalau boleh tahu? Nah, untuk pembelajaran di kelasnya itu sebenarnya apa namanya sudah saya kondisikan dengan anak-anak yang karena sudah masuk diferensiasi ya Pak ya. Iya. Jadi mana yang eh, hasil belajarnya tinggi, sedang, sama kurang Pak. Nah itu sudah saya kelompok-kelompokkan biar Iya, sebenarnya tujuannya bisa pembelajarannya itu tercapai semuanya gitu ya Pak ya. gitu. Gitu. Oh, gitu. Kira-kira kalau tadi anak-anak kesulitan apa ya Bu ya? Kesulitan membaca berita gitu ya Bu ya? Ya, jadi pembelajarannya itu kan apa namanya membaca. Jadi membaca. Nah, anak-anak kan sekarang kalau disuruh baca itu loh Pak, apalagi kalau Ya. disuruh baca aja jarang, apalagi kalau yang belum bisa lancar baca gitu toh Oh, Pak. kira-kira penyebabnya selain karena kurang lancar baca apa tuh Bu? Ya itu Pak, jadi kadang ada yang dari SD itu yang saya temukan itu ada kalau di kelas sih hanya 2 anak Pak. Dua Ya. anak itu belum membaca lancar. Oh, gitu. Iya, jadi belum membaca lancar. Terus yang kedua ya malas, ya belum untuk minat bacanya itu masih kurang. Oh, Itu begitu. yang kemarin itu seperti itu. Banyak bermain HP kayaknya Pak itu. Iya, mungkin membacanya bukan membaca naskah ya Bu, membaca WA kali ya mereka. Iya. Oke. Lah, selanjutnya kan saya juga menerapkan untuk pembelajarannya yang akhirnya saya ambil pembelajarannya yang berbasis IT. Itu Ya. ya Pak. Jadi saya mungkin bisa dituangkan dari YouTube-nya seperti itu ya Pak. Oh, gitu. Dari online lah yang penting Iya. ya biar istilahnya minat bacanya bertambah gitu ya Pak. Oh, begitu. Oke Bu, jadi menggunakan teknologi-teknologi IT supaya anak-anak timbul minat membaca beritanya, kira-kira begitu ya Bu ya. Ya Pak, Um, iya benar. Oke. Eh, Kira-kira nanti setelah penggunaan IT nanti kira-kira yang terjadi pada anak-anak kira-kira gimana itu Bu? Nah, sebelumnya kan saya hanya mengajarkan teks saja nggih, Pak. Maksudnya Ya, berbasis teks saja. Nah, ini kemarin saya cobakan untuk yang kepada anak yang masih
kurang dari KKM-nya, lalu kurang membacanya itu biar kan membacanya sulit toh Pak. Jadi saya Betul. cari solusinya itu dengan melihat video. Oh, gitu. Iya, siapa tahu kan lebih paham untuk tujuan pembelajaran membacanya tercapai gitu nggih Pak. Iya. Tuh. Oke, baik Bu Bugi. Eh, Selain itu, kira-kira apa saja Bu yang Bu Bugi lakukan supaya apa yang Bu Bugi lakukan ini nanti yang diinginkan bisa terwujud, kira-kira begitu Bu? Yang ingin saya lakukan yaitu Pak menerapkan pembelajarannya. Mungkin saya dari perencanaannya saya rubah nih Pak. Jadi tetap Iya. saya lihat diagnosis asesmen diagnostik awalnya itu pembelajarannya seperti apa, lalu minat belajarnya siswa seperti apa. Nanti teksnya saya sesuaikan. Mungkin dari materinya bisa, dari minat membaca beritanya itu mereka seperti apa, seperti itu. Mungkin Iya. saya sumber belajarnya yang saya istilahnya saya variasi lagi. Iya. Iya, bagus sekali itu udah Bu rencananya Bu 90 Bugi. menit Bu. Itu sama Eh, kucing. Dan makan. Terus Dari makan kucing. kira-kira untuk melaksanakan itu persiapan apa saja nih yang Ibu lakukan nih, kan tentunya nanti butuh persiapan macam-macam nih. Kira-kira persiapan apa saja yang perlu dilakukan? Nah, ini persiapannya tuh Pak, saya tuh Dari jam awalnya 4 tuh mulai berarti 9 menit berapa Bu? jadi saya lihat Udah anaknya set, Bu? dulu, saya Udah set. data Cepat. dulu mana yang mungkin butuh pendampingan lagi yang belum mencapai KKM atau ada tambahan penyebabnya itu, Gitu misalnya ya. kayak Belum apa namanya namanya belum ada duren. belum lancar membaca seperti itu Iya. nanti saya pakai tutor sebaya Pak. Oh, Jadi yang misalnya punya kemampuan yang hasilnya yang tinggi itu bisa membantu teman-teman yang masih iya. misalnya kurang seperti itu. Baik. Terus nanti kira-kira setelah pembicaraan ini selesai, setelah sesi kita coaching ini selesai, nanti apa yang akan Bu Bugi lakukan ke depannya? Nah, untuk selanjutnya Pak, saya mungkin lebih memperbanyak sumber belajarnya nggih Pak. Ya karena kita masuk Betul. ke kalau tahap SMP kan anak-anaknya sudah pintar-pintar nggih Pak. Jadi Iya, betul. mungkin kita juga tidak harus benar-benar bisa menyeimbangkan diri. Betul Iya. nggih Pak. Jadi Iya. menyesuaikan dengan tingkat IT mereka nggih Pak. Jadi saya mungkin tambah belajarnya, tambah untuk memodifikasi pembelajarannya, model pembelajarannya bisa saya sesuaikan dengan anak-anak seperti itu. Gitu ya Bu ya. Terus kapan itu Bu mau dilaksanakan kira-kira tuh? Atau jangan-jangan Nah. nanti setelah itu? Gitu. Ya, kalau ini kan saya kan baru pembelajarannya baru selesai nggih Pak. Nah itu Iya, iya. saya istilahnya saya masukkan ke dalam pengayaan, gitu ya. Jadi Oh, gitu, pengayaan, iya baru nanti setelahnya baru masih kurang lagi itu remedi seperti itu Pak. Gitu ya Bu. Oke. Terus kira-kira untuk mewujudkan ini kan pasti Ibu perlu nggak boleh sendiri dong, harus ada dukungan dari yang lain. Nah, kira-kira siapa saja nih yang Ibu butuhkan untuk mendukung apa yang ingin Ibu capai ini? Oh ya, nah ini saya itu ya bertanya-tanya ya Pak, bertanya-tanya ke teman-teman yang sesama serumpun ya Pak tentang Iya, iya. pembelajaran anak-anak yang kurang, terus membacanya bagaimana seperti itu ke sesama guru bahasa Indonesia. Nah itu baru saya dari beliau-beliau ini saya masukannya seperti apa, lalu saya terapkan di kelas saya seperti itu untuk anak-anak yang butuh pendampingan dan yang sudah cepat.
Iya Bu, berarti butuh berkolaborasi juga ya Bu ya dengan teman-teman. Iyalah buat istilahnya biar untuk berkomunikasi biar ada masukan dari teman-teman gitu. Untuk yang terakhir nih Bu Pungki nih, kira-kira Ibu bisa sampaikan nih kesimpulan pembicaraan kita hari ini apa gitu deh, dari tadi kita berbicara banyak ini. Ya, jadi kita bertemu hari ini nggih Pak untuk kesimpulan aja kayak ini. Ya. Jadi saya itu sebenarnya tuh bingung Iya. di apa namanya pada pembelajaran saya, pembelajaran materi teks berita itu masih ada beberapa yang masih belum bisa lancar berbahasa atau belum sesuai dengan KKM seperti itu ya Pak. Nah itu banyak penyebabnya, salah satunya mungkin dari SD-nya itu belum tuntas atau bagaimana, jadi masih berkebutuhan khusus seperti itu, belum bisa lancar membaca. Selanjutnya mungkin karena apa namanya istilahnya model pembelajarannya kurang atau mungkin medianya juga kurang. Nah itu perlu saya sesuaikan. Nah untuk solusinya tadi saya dan dari Pak Rudito juga ya Pak ya, jadi membuat perencanaan itu jadi apa namanya bisa perencanaan dan tutor sebaya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Pertemuan kita kali ini sangat bermanfaat sekali. Bu Pungki sudah bisa menemukan solusi Ibu sendiri. Semoga nanti sukses diterapkan di kelas ya Bu ya. Terima kasih Pak Rudito. Nanti hasilnya maksimal. Amin. Mari kita akhiri sesi ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore Bu Pungki. Selamat sore Pak Rudito. Terima kasih ya. Sama-sama. Warung